Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Selawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik kelas 11 MAN 14 Jakarta yang saya banggakan, mari kita awali kegiatan PJJ kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan. Adapun materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Pembicaraan yang dimaksud adalah perkataan yang bernalar dan menggunakan logika. Oleh karena itu, maka ciri utama dari ilmu kalam itu sendiri adalah rasional dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam yang diambil dari bahasa Inggris teologi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dalam agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin dan argumen yang logis, dengan harapan setiap pemeluk agama Islam dapat menjelaskan akidah mereka, memperkuat keyakinan mereka, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu menyangkut wujud Allah, kerasulan Muhammad, dan Al-Quran, serta orang yang percaya dengan tiga hal tersebut, yakni orang Muslim dan orang mukmin, dan orang yang tidak percaya, yakni kafir dan musyrik. Kemudian ilmu kalam juga membahas balasan bagi orang yang percaya dan tidak percaya tersebut berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bagaimana perbedaan pemikiran dan pergolakan politik pada akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan umat Islam. Adanya perang saudara dan diakhiri dengan peristiwa tahkim di Daumatul Jandal yang mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Pada awalnya, kelompok-kelompok ini hanya berkutat pada permasalahan politik, namun kemudian meningkat kepada persoalan-persoalan teologi yang melahirkan beberapa aliran teologi atau dikenal dengan istilah firqah, yang saat ini kita kenal dengan sebutan aliran-aliran kalam. Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berfikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Perbedaan kesimpulan satu dengan kesimpulan lainnya dalam mengkaji suatu objek tertentu merupakan suatu hal yang bersifat natural. Perbedaan pendapat dalam aliran kalam itu dipicu oleh dua hal berikut. Pertama, perbedaan pendapat dilatar belakangi adanya beberapa hal yang menyangkut kapasitas dan kredibilitas seseorang sebagai figur pembuat keputusan. Tampaknya, aspek subjektivitas pembuat keputusan dapat menjadi pemicu perbedaan pendapat. Yang kedua, perbedaan pendapat juga dipengaruhi oleh objek persoalan yang dibahas, yakni berkaitan dengan persoalan keyakinan, persoalan syariah, dan persoalan politik. Persoalan-persoalan dengan cakupan luas semacam ini memungkinkan munculnya pemikiran-pemikiran yang tidak sama antara aliran kalam satu dengan yang lainnya. Sedikit banyaknya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui aliran-aliran ilmu kalam, di antaranya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Namun untuk memudahkan pemahaman siswa terkait dengan materi ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 aliran kalam, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Pertama, mari kita bahas aliran Khawarij. Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab Khawarij yang secara harfiah berarti mereka yang keluar. Akar katanya dalam bahasa Arab adalah kharaja yang berarti keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang telah menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikomandoi oleh Amr bin As dalam Perang Siffin. Dua alasan yang membuat kelompok Khawarij kecewa adalah, pertama, sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan pada Perang Siffin dinilai tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yang menyatakan bahwa pembangkang, dalam hal ini kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, harus diperangi sampai mereka menyerah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kembali mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah umat Islam yang sah. Yang kedua, hasil perundingan dalam peristiwa tahkim untuk mengakhiri Perang Siffin yang diwarnai tipu muslihat Amr bin As yang mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah secara sepihak, dianggap menyalahi dan melanggar ketentuan agama Islam. Oleh karenanya, menurut kelompok Khawarij, semua orang yang mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As telah melanggar ketentuan agama dan dihukumi sebagai kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah. Pemikiran inilah yang kemudian mendasari kelompok Khawarij melakukan perencanaan pembunuhan terhadap ketiganya. Penamaan Khawarij yang ditujukan untuk orang-orang yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan semata, akan tetapi kelompok Khawarij sendiri pun menamakan diri mereka sebagai Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar dari rumah mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menegakkan kebenaran. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah yang dinisbahkan dari kata Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kuffah, Irak, di mana desa ini merupakan tempat bermukim kelompok Khawarij yang berjumlah 12.000 orang setelah memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Desa inilah mereka memilih Abdullah bin Wahab ar-Rashidi menjadi pemimpin sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib. Adapun doktrin-doktrin ajaran Khawarij yaitu, pertama, khalifah harus dipilih bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab dan dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah akan dijatuhkan hukuman bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman. Kelompok Khawarij tidak mengakui hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Khawarij tidak memandang khalifah sebagai orang yang sempurna. Khalifah tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karenanya, mereka mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kalau ternyata kepala negara atau khalifah menyimpang dari semestinya, maka khalifah tersebut dapat diberhentikan atau dibunuh. Dalam doktrin Khawarij, mereka mengakui khalifah-khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam yang sah. Akan tetapi, setelah tahun ke-7 pemerintahannya, Utsman bin Affan dianggap menyeleweng. Begitupun Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadi peristiwa tahkim, Ali bin Abi Thalib juga dianggap menyeleweng. Yang kedua, seseorang yang melakukan dosa besar tidak lagi disebut Muslim, sehingga harus dibunuh. Begitu pula seorang Muslim juga akan dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh Muslim lainnya yang telah dianggap kafir tersebut, serta mereka memaksa setiap Muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah kafir hanya dipakai untuk mereka yang belum memeluk Islam. Namun kaum Khawarij
memperluas makna kafir dengan memasukkan orang yang telah beragama Islam ke dalamnya. Secara umum, konsep mereka tentang iman bukan pembenaran dalam hati semata. Pembenaran hati atau tasdiqu bil qalbi menurut mereka mestilah disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Seseorang yang telah mempercayai bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, tapi ia tidak melakukan kewajiban agama, berarti imannya tidak benar, maka ia akan menjadi kafir. Ketiga, Khawarij mengakui adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk neraka. Pemikiran ini pula yang membuat mereka mudah melakukan takfiri. Takfiri adalah sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya telah kafir dan murtad, hanya dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan dan menyebut orang tersebut sebagai penghuni neraka. Yang keempat, Khawarij menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sesuai dengan makna nama Khawarij yang berarti keluar dari rumah untuk berjihad dan menegakkan kebenaran, meskipun kebenaran yang mereka maksud adalah kebenaran yang diyakini oleh kelompok mereka. Yang kelima, Khawarij berpemikiran bahwa manusia bebas memutuskan perbuatannya sendiri, bukan dari Tuhan, atau dalam artian tanpa campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kelompok Khawarij memalingkan diri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutasyabihat atau samar. Mereka hanya mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat muhkamat, pemahaman yang tidak meragukan. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara berpikirnya. Jadi sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Sikap ekstrim ini pula yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa sekte. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya diartikan sebagai sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya disebabkan pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Sekte Khawarij yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, La hukma illa lillah, tiada hukum kecuali hukum Allah. Sekte ini menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. Sekte Khawarij yang kedua adalah Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Nafi' bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi' bin Al-Azraq digelari Amirul Mukminin dengan pengikut berjumlah lebih dari 20.000 orang. Sekte Al-Azariqah mempunyai sikap lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa terbesar, lebih besar dari kufur. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham, apalagi menolak ajaran Al-Azariqah, termasuk orang musyrik. Begitupun pengikut Al-Azariqah yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azariqah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Darul Islam atau negara Islam, dan di luar daerah itu dianggap sebagai daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang-orang kafir. Sekte Khawarij ketiga adalah An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah.
Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi' bin Al-Azraq, pemimpin Al-Azariqah, yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk ke neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah bin Amir Al-Hanafi pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Sekte Khawarij yang keempat adalah Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Al-Jarad. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan oleh Nafi' bin Al-Azraq. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan, seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Sekte Khawarij yang kelima adalah As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada pendirinya Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa doktrin yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya saja lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur nikmat, yang berarti mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah yang mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, yaitu kufur nikmat, kafir jenis ini tidak berarti keluar dari Islam. Sekte Khawarij yang terakhir adalah Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Sekte ini memiliki paham teologi bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yang tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagai Darut Tauhid adalah daerah yang dikuasai orang-orang Islam. Daerah-daerah semacam itu tidak boleh diperangi, harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Selanjutnya kita akan bahas aliran berikutnya, yaitu aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran akan tertuju kepada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat Islam yang sangat memihak Ali bin Abi Thalib dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok tersebut lambat laun berkembang sebagai sebuah aliran dalam Islam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Syiah juga termasuk kelompok umat Islam yang muncul setelah berakhirnya tahkim antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengakhiri perang Siffin. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah bin Saba, yang merupakan seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah bin Saba ini masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukannya dari luar. Propaganda pertama kali yang dilancarkan oleh Abdullah bin Saba yakni menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Propaganda ini mendapatkan sambutan dari sebagian masyarakat Madinah, Mesir, Basrah, dan lain-lain. Abdullah bin Saba pun berani membuat hadis palsu
yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berwasiat supaya khalifah pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dianggap sudah merampas hak Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Saba juga mempropagandakan paham bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Abdullah bin Saba juga menyebut bahwa Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Abdullah bin Saba menyatakan ia tidak percaya bahwa Ali bin Abi Thalib telah mati terbunuh, akan tetapi Ali bin Abi Thalib masih hidup. Kita masuk pada sekte-sekte dalam aliran Syiah dan doktrin ajarannya. Sekte Syiah yang pertama adalah Syiah Sabaiyah. Sekte Syiah ini adalah pengikut Abdullah bin Saba. Sekte ini mempercayai kembalinya Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman. Sekte ini juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru menyampaikan wahyu dari Tuhan. Wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekte Syiah yang kedua adalah Syiah Kaisaniyah. Sekte Syiah Kaisaniyah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa imam atau pemimpin Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Sekte Syiah yang ketiga adalah Syiah Imamiyah. Sekte Imamiyah adalah sekte yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya. Sekte Syiah yang keempat adalah Syiah Zaidiyah. Sekte ini merupakan pengikut Imam Zaid bin Ali. Sekte Syiah ini tidak mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, meskipun mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Syiah Zaidiyah juga berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dunia sebelum bertaubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Sekte Syiah yang kelima adalah Syiah Qaramithah. Sekte ini suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka juga menyatakan bahwa malaikat adalah mubaligh mereka dan setan adalah musuh mereka. Sembayang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu lagi beribadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Aliran ilmu kalam yang akan kita bahas selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Ada pula yang menyebutkan bahwa kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'a yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat. Oleh karena itu, aliran Murji'ah tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Sehingga pada awal perkembangannya, aliran Murji'ah ini diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Aliran Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriyah yang diprakarsai oleh Gailan ad-Dimashqi. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap beberapa paham dan pemikiran yang berkembang pada saat itu seperti Khawarij, Syiah, dan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran Murji'ah meletakkan pentingnya iman daripada amal perbuatan.
Oleh karenanya, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah sudah dinyatakan mukmin, meskipun tidak melakukan amalan-amalan yang baik. Bahkan, orang Islam yang percaya kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan iman letaknya di hati, bukan pada ucapan atau perkataan. Sekte aliran Murji'ah yang pertama adalah Murji'ah moderat. Sekte Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Ada pula kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Sekte aliran Murji'ah yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Adapun yang termasuk dalam sekte Murji'ah ekstrim ini adalah Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, As-Salihiyah, pengikut Abu Al-Hasan As-Salihi, dan Al-Yunusiyah. Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati. Sekiranya meninggal dunia, tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. As-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Allah, sedangkan kufur itu tidak tahu dengan Allah. Dalam pengertian mereka, solat bukanlah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Allah. Sedangkan Al-Yunusiyah berpendapat, melakukan maksiat atau perbuatan jahat, baik banyak ataupun sedikit tidak merusak iman seseorang. Begitupun sebaliknya, perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang-orang musyrik. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait aliran ilmu kalam, Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.